Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, tiada ucapan yang lebih indah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas seluruh kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita selain ucapan Alhamdulillah. Karena karunia-Nya lah Allah masih memberikan kesempatan yang begitu mulia, yaitu kesempatan menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, serta bulan di mana umat muslim lebih semangat untuk melakukan berbagai aktivitas daripada hari biasanya. Karena karunia-Nya pula kita dapat menjumpainya dengan kondisi hati yang masih dalam keadaan beriman dan masih dalam keadaan Islam. Pada hari Minggu bahkan bulan-bulan yang lalu, banyak di antara kaum muslimin yang memanjatkan doa Allahumma ballighna fi Ramadan. Wahai Allah, sampaikanlah kami untuk dapat menjumpai bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada saat ini kita telah sampai pada bulan yang agung tersebut. Pemirsa di mana saja Anda berada, alhamdulillah saat ini kita telah memasuki hari pertama dari bulan suci Ramadan. Tentu pada kesempatan Ramadan kali ini, pemirsa sekalian serta diri saya pribadi berharap dapat memaksimalkan bulan suci ini dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Karena kita semua tahu hanya dalam bulan ini Allah akan melipat gandakan pahala dari amalan setiap orang yang beriman. Lantas, bagaimana supaya aktivitas ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah? Nah, pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, supaya amalan yang kita lakukan tidak sia-sia adalah dengan cara beramal sesuai apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak berdasarkan hawa nafsu kita sendiri, dengan menggunakan yang sering digunakan istilahnya adalah istilah madhab marmiyah, yakni kalau ibadah yang dilakukan menurutnya kurang atau belum marem, maka amalannya dianggap belum afdol. Padahal dalam beribadah kita harus mencontoh Nabi SAW. Sebagai orang yang beriman, kita harus tahu atau berusaha mencari tahu mengenai ilmu yang berkaitan dengan aktivitas ibadah pada bulan Ramadan. Nah, pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, insya Allah dalam kesempatan ini dan kesempatan hari-hari berikutnya selama 1 bulan ke depan, saya bersama pemirsa sekalian akan bersama-sama belajar mengenai tuntunan ibadah pada bulan Ramadan ini, sehingga kita pastikan ibadah yang kita lakukan sudah tepat dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Dan kita berharap puasa yang kita lakukan seluruhnya dapat diterima oleh Allah, sehingga pada akhirnya kita mendapat derajat muttaqin atau golongan orang-orang yang bertakwa sebagaimana telah dijanjikan. Pemirsa di mana saja Anda berada, sebagaimana informasi serta fakta yang dapat kita ketahui, pada Ramadan kali ini Allah menguji umat muslim di Indonesia serta di berbagai belahan bumi lainnya dengan musibah wabah COVID-19, yakni suatu penyakit yang ditimbulkan oleh virus yang dinamai dengan virus corona. Musibah ini merupakan ujian dari Allah atas dasar sifat Rahman dan Rahimnya, atas dasar sifat kasih dan sayangnya Allah terhadap seluruh hambanya, sehingga kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh tawakal, serta ikhtiar yang tidak diiringi dengan suudzon terhadap Allah. Sebagian umat muslim mungkin merasa sukar dengan pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun fatwa ulama demi menekan penyebaran virus ini yang telah dibuktikan secara medis.
atau bahkan sebagian kecil terdapat orang yang mencela ketetapan tersebut dengan mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini berbahaya apabila tidak diteruskan. Pemirsa, di mana saja Anda berada, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama telah melalui berbagai pertimbangan yang didasari dengan pemahaman ilmu agama yang mumpuni. Serta perlu kita ketahui, ulama-ulama yang menyusun fatwa-fatwa tersebut memang ulama yang kompeten dalam bidangnya. Sehingga kita sebagai orang yang tidak paham mengenai ilmu tersebut akan lebih baik untuk mencukupkan diri dengan mengikuti arahan tersebut, yakni sementara waktu ini sampai waktu yang belum ditentukan untuk menjalankan aktivitas ibadahnya di dalam rumahnya masing-masing terlebih dahulu. Tidak berkumpul dengan orang-orang banyak selain keluarga kita sendiri, dan tidak keluar rumah kecuali memang dirasa perlu. Dalam kaidah fikih yang disusun oleh para ulama, di mana kaidah-kaidah tersebut diambil dari Al-Quran dan hadis untuk memudahkan dalam menentukan hukum Islam. Nah, di situ disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yang artinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Ibadah di masjid bagus dan memiliki maslahat serta manfaat yang banyak. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini, karena hal tersebut dapat menimbulkan kemudaratan berupa tertular wabah COVID-19, maka menolak kemudaratan tersebut lebih diutamakan. Sehingga kiranya sesuai apa yang disampaikan oleh salah satu ustadz kami yang menyatakan bahwa barangkali Allah kali ini memberikan pada kita Ramadan yang istimewa, Ramadan yang sunyi senyap, waktu yang tepat selain untuk memperbaiki ibadah secara kualitas maupun kuantitas, namun juga menyediakan waktu yang cukup untuk bersepi-sepi diri, merenung dan membersihkan hati, sehingga tidak perlu bersedih hati dengan keadaan ini. Akan tetapi kita harus tetap menjalani bulan Ramadan ini dengan riang dan bergembira. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.